Film yang kita review kali ini berjudul Weight of Man. Film ini dibintangi oleh idola saya Jason Statham sebagai bintang utamanya dan para pemain pendukung lainnya. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang membalas dendam atas kematian anaknya. Film ini mengandung banyak sekali kekerasan dalam adegannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan perampokan di suatu truk pengangkut uang. Kemudian kita diperlihatkan Hill yang lagi melakukan interview menjadi seorang security di Vertigo. Dijelaskan bahwa Vertigo Security adalah pengawal khusus bersenjata yang bertugas mengawal truk pengambil uang yang akan dikirim ke seluruh LA. Mereka juga dibekali dengan senjata dan pelatihan menembak dan mengemudi. Ini adalah Patrick yang akan menjadi rekan sekerjanya Hill nanti. Patrick juga yang bertugas untuk mentraining Hill. Patrick memperkenalkan Hill ke tim yang lain. Ini adalah Dana, satu-satunya perempuan di tim ini. Sedangkan yang ini adalah Dave yang nampaknya agak sedikit kurang nyaman dengan Hill. Scene berganti dengan Hill, Patrick, dan Dave yang lagi mengendarai mobil menuju bank untuk mengambil uang. Mereka sempat bercerita tentang perampokan mobil di awal scene tadi. Dave bercerita bahwa seharusnya dialah yang mengemudikan truk itu, namun dia waktu itu lagi sakit. Patrick mengajak Hill untuk merayakan hari pertamanya kerja untuk minum bir dan bermain biliar. Sebelum masuk ke tempat biliar, Hill memperhatikan semua ID card rekan kerjanya dan seperti ada yang ingin dia selidiki dari sini. Di hari kedua bekerja, Hill bersama Dave mendapatkan panggilan dari Patrick bahwa Patrick telah diculik dan ditahan oleh perampok bersenjata. Mereka ingin meminta uang tebusan yang dibawa oleh Hill dan Dave dalam truk sebesar 2,5 juta US dollar. Di sini Dave sangat panik dan Hill menenangkan dia. Kemudian mereka menuju tempat di mana Patrick ditahan. Di sini perampok menyuruh Dave untuk mengambil uangnya di dalam mobil, kemudian melemparkannya keluar. Tetapi Dave sangat ketakutan dan khawatir. Kemudian Hill berkata, "Serahkan semuanya kepadaku." Hill mulai mengikuti perintah perampok tersebut. Hill sengaja melemparkan tasnya ke aspal karena dia mempunyai rencana lain. Namun perampok memarahinya untuk melemparkan tasnya tepat pada mobil, kalau tidak Patrick akan ditembak kepalanya. Kemudian Hill hanya dalam waktu 1 menit, Hill membunuh perampok itu semua dengan sendiri. Patrick dan Dave yang melihatnya sangat terkejut dan kaget melihat kemampuan Hill. Di sini Hill membuka semua topeng perampok yang menculik Patrick dan seperti ada sesuatu yang ingin dicari oleh Hill dari perampok tersebut. Kemudian kita berpindah ke scene di mana Hill diinterogasi mengenai kejadian yang menimpa mereka tadi oleh 2 orang anggota FBI. Di sini mereka kaget tembakan Hill sangat tepat sasaran, di mana sebelumnya pas awal pelatihan menembak, Hill nyaris tidak lulus tes menembak. Kemudian Hill menjawab, "Membunuh atau dibunuh." Scene berganti lagi di mana Hill sudah mulai bekerja kembali. Hill bersama Patrick sedang mengantarkan uang yang ada di dalam truk, namun di tengah jalan mereka dihadang oleh perampok yang menggunakan helm dan membawa senjata. Ketika Hill turun dari mobil, perampok tersebut kelihatan sangat kaget dan panik, entah apa yang merasuki mereka, dan akhirnya mereka pun kabur dengan sendirinya. Scene berganti pada 5 bulan yang lalu, di mana Hill dan anaknya Doggy lagi bercanda dan mau keluar jalan-jalan. Namun tiba-tiba Hill mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruh dia untuk mengawasi sebuah truk. Hill menjawab dia lagi bersama anaknya dan menyuruh orang itu, kita sebut saja namanya ini adalah Amin.
Kalau kalian ingat, Amin ini adalah perampok yang menggunakan helm tadi yang kabur ketika melihat Hill yang turun dari mobil. Akhirnya terpaksa Hill yang mengawasi truk tersebut, karena kebetulan kata Amin lokasi Hill juga dekat dengan truk itu. Jadi sebenarnya Amin dan Avan ini lagi merencanakan perampokan truk pengangkut uang milik Fortico. Hill meminta izin kepada anaknya untuk turun sebentar membeli martabak, padahal niatnya Hill ingin mengawasi truk tersebut. Kemudian Hill memberi petunjuk akan arah truk tersebut. Di sini tiba-tiba truk tersebut dihadang oleh seseorang dan ternyata ini adalah perampokan yang dilakukan oleh perampok lain. Dogi anaknya Hill kebetulan lagi ada di sekitar situ dan dia menyaksikan aksi perampokan tersebut di dalam mobil. Perampok menyuruh Dogi untuk keluar dari mobilnya. Dogi mencoba menelpon ayahnya, namun tidak bisa tersambung karena Hill sedang menelpon Amin. Akhirnya Dogi keluar dari mobilnya dan yang terjadi... Tiga minggu setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan dengan Hill yang lagi berbaring di rumah sakit. Nampaknya dia sudah mulai siuman dan hal pertama yang Hill tanyakan kepada dokter adalah bagaimana keadaan putranya. Scene berganti di mana Hill sedang mengobrol dengan istrinya. Nampak istrinya Hill sangat merasa terpukul atas kehilangan anak mereka, dan dia menyalahkan Hill atas apa yang terjadi pada anak mereka, karena Dogi ini adalah anak satu-satunya mereka. Hill berkata ke Amin, Avan, dan Brandon, dia harus tahu siapa yang menembak anaknya. Di sini juga kita akan tahu kalau sebenarnya Hill ini adalah bos dari mafia dan Amin, Brandon, dan Avan adalah anak buahnya. Di sini Avan dan Amin menjelaskan bahwa mereka sudah menyerahkan banyak waktu, uang, tenaga untuk membunuh banyak orang dan mencari tahu siapa yang menembak anaknya Hill. Brandon dan Avan sedang menculik seseorang yang akan mereka interogasi untuk mencari informasi. Hill meminta sebuah nama kepada orang yang mereka culik, namun sepertinya ini orang agak songong. Kemudian Hill mengancamnya dengan istrinya. Akhirnya dia memberikan satu nama yaitu Gasi bersaudara. Hill dan anak buahnya terlihat lagi berada di tempat Gasi bersaudara. Avan menyatakan ke Hill bahwa mereka sepertinya bukanlah pelakunya. Lalu Hill... Amin berkata kepada Hill kalau mereka sepertinya harus menyudahi ini semua dan menggunakan cara lain untuk mencari tahu siapa pembunuh anaknya Hill. Scene diperlihatkan dengan Mbak Siti, kita sebut saja namanya, yang lagi mengobrol dengan Hill, dan di sini kita akan tahu bahwa ternyata Mbak Siti merubah semua identitasnya Hill dari catatan kriminal, negara asal, hingga pengalaman pekerjaannya Hill dirubah menjadi seorang security Delta. Padahal sebenarnya Hill adalah seorang bos mafia. Di sini kita baru tahu awal mula Hill bisa masuk menjadi security Fortico karena dia sudah merubah semua identitasnya dan niat dia bergabung dengan Fortico Security adalah mencari tahu informasi mengenai penembak anaknya, dimulai dengan menyelidiki semua pegawai Fortico Security dan perampok-perampok uang dalam truk Fortico. Scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan sekelompok pengangguran yang lagi asik ngerumpi, di mana mereka semua ini adalah mantan tentara yang dipimpin oleh seorang sersan. Di sini kita diperlihatkan dengan sosok yang tentu saja kita tahu siapa dia. Ya, dia adalah orang yang menembak Dogi pada scene sebelumnya. Kita sebut saja namanya dia adalah Jin, yang aslinya adalah Jun. Mereka lagi merencanakan suatu perampokan di rumah orang-orang kaya dan truk pengangkut uang dengan memanfaatkan orang dalam.
Scene berganti di mana Sersan dan anak buahnya kembali berdiskusi bahwa mereka ingin mengadakan perampokan lagi di truk pengangkut uang. Di sini mereka akan berpura-pura menyamar menjadi seorang pekerja di jalan. Oh iya, biar kalian gak bingung, di sini kita akan diceritakan ulang di mana awal mulanya perampokan yang kalian lihat pada pembukaan film ini, yang ternyata itu adalah perampokan yang dilakukan anak buahnya Sersan yang mengakibatkan Dogi anaknya Hill meninggal. 5 bulan kemudian setelah perampokan tersebut, nampak Sersan dan anak buahnya lagi ngerumpi kembali. Di sini mereka kembali ingin melakukan perampokan yang terakhirnya. Namun di sini mereka tidak akan merampok truk uang lagi, melainkan depo tempat penyimpanan uangnya yang berjumlah sekitar 150 juta US dollar. Scene berganti lagi dengan Hill yang sedang bekerja di Vertigo Security seperti biasa. Vento menjelaskan kepada anak buahnya di Vertigo Security bahwa hari ini mereka kedatangan uang sebesar 180 juta US dollar dan meminta anak buahnya untuk mengambil rute yang berbeda. Nampak Patrick dan Hill dalam satu truk pengangkut uang. Di sini Patrick berusaha menjelaskan ke Hill kalau dia bekerjasama dengan seorang perampok, yang dimana perampok tersebut adalah Sersan dan anak buahnya. Dan di sini kita tahu bahwa Patrick ini adalah seorang pengkhianat. Dan di sini juga Patrick menyinggung tentang Dogi anaknya Hill yang sangat disayangkan harus menjadi korban pada perampokan sebelumnya. Patrick tidak tahu kalau Hill adalah ayah dari anak tersebut. Sersan dengan anak buahnya sudah bersiap siaga menjalankan tugasnya dan mereka pun mulai beraksi. Patrick sengaja mematikan kamera di truknya agar tidak bisa kelacak oleh kantornya. Patrick kembali ke kantornya, namun di dalam truk yang dikendarai Patrick dan Hill berada Sersan dan anak buahnya. Ketika truk sudah mulai masuk dalam Vertigo Security, Sersan dan anak buahnya mulai beraksi. Sersan dan anak buahnya berusaha memasuki ruangan tempat penyimpanan uang. Namun di sini ada sedikit perlawanan dari 2 orang petugas yang menjaga uang tersebut. Di sini 4 anak buahnya Sersan sempat mengalami tembakan. Sersan dan anak buahnya harus segera kembali karena tim SWAT sudah mengetahui perampokan ini. Ternyata di sini Dana dan rekannya bersembunyi di dalam truk karena memang mereka dari awal tidak terlihat oleh Sersan dan anak buahnya. Si gondrong ini mencoba memberikan perlawanan ke anak buahnya Sersan dan akhirnya terjadi baku tembak kembali. Dan di sini juga dimanfaatkan oleh Hill untuk melumpuhkan perampok yang menjaganya. Di sini Hill menyamar menjadi anak buahnya Sersan untuk mengelabui mereka. Di saat para perampok ingin kabur dari Vertigo, Hill menembak mereka semua. Tetapi Hill harus kena tembakan yang mengakibatkan dia terjatuh. Begitupun dengan Dave yang harus tertembak oleh Patrick dan meninggal. Dalam keadaan setengah sadar, Hill melihat orang yang menembak anaknya dulu, yaitu Jean. Tim SWAT terus mengejar Sersan dan anak buahnya. Namun di sini Sersan dan anak buahnya berhasil lolos karena mereka membuat terowongan di bawah tanah. Sersan ternyata mengalami luka tembak di lehernya. Jin yang dari awal sangat serakah akhirnya mempunyai rencana jahat, yaitu menembak Sersan yang lagi sekarat. Ketika Patrick dan Jin lagi memindahkan uang hasil rampokannya, di sini Jin tiba-tiba menghabisi Patrick kembali dengan pistolnya. Memang serakah ini orang bang. Scene berpindah di mana Jin sudah di rumahnya dan lagi asik santai dengan ditemani oleh dolarnya. Namun tak dia sangka di situ ternyata sudah ada Hill yang lagi duduk. Hill menyuruh Jin untuk membaca hasil otopsi anaknya yang ditembak oleh Jin waktu perampokan dulu.
Dan film pun tamat dengan kematian Jin yang sangat-sangat menggembirakan. Film ini banyak sekali adegan action dalam aksinya, sangat cocok untuk kalian yang suka dengan adegan berantemnya. Ditambah dengan aktingnya Jason Statham yang sangat menjiwai. Sedikit yang kita bisa ambil dalam film ini, jangan pernah jadi pengkhianat.